Hari ini adalah hari ulang tahun Jungkook yang ke-23 umur internasional. Dan ARMY seluruh dunia merayakannya dengan cara yang berbeda. Kemarin, penggemar Jungkook membungkus seluruh kereta KTX dengan pesan ulang tahun. Untuk merayakan ulang tahun Jungkook BTS pada 1 September, salah satu dari banyak basis penggemar Tiongkok dengan akun Twitter @jungkook_China telah berhasil membungkus seluruh kereta KTX, Korean Train Express, dengan pesan penuh kasih. Dukungan ulang tahun #Jungkook 2020, bagian 30 #PleaseLoveMe. Tindakan perayaan ini yang sering dikenal oleh penggemar K-pop sebagai dukungan ulang tahun adalah yang pertama dari jenisnya. Jungkook adalah satu-satunya idola yang menerima promosi ulang tahun terbungkus kereta sepanjang 400 meter. Seluruh kereta dengan panjang 20 gerbong berteriak selamat ulang tahun Jungkook atas nama basis penggemar Cinanya. Jungkook di stasiun Osong menghilang saat matahari terbenam. Bye Jungkook, sampai jumpa lagi, tulis seorang ARMY. Ketika kereta KTX yang terbungkus penuh muncul di peron di sekitar Seoul, ARMY Korea berdiri terdiam kagum. Banyak yang berbagi bahwa mereka bahkan tidak pernah menyadari bahwa kereta KTX juga dapat dibungkus dengan materi promosi. Oh, ya ampun, lihat ini. Saya tidak sempat melihatnya sendiri, tetapi teman saya di Seoul mengirimkannya kepada saya. Ini sangat lama, sungguh fleksibel. Jungkook luar biasa, tulis orang netizen di Twitter. Kereta pesta ulang tahun yang belum pernah terjadi sebelumnya pasti mengingatkan ARMY bahwa ini memang dunia Golden Magne Jungkook dan semua orang berkembang di dalamnya. Wow, ini adalah perayaan ulang tahun tingkat terbaru. Ini sangat panjang dan tanpa akhir, tulis seorang ARMY di Twitter. Sementara pandemi virus telah memperlambat orang Korea dari bepergian terlalu banyak, ARMY berharap dapat menangkap Jungkook Express sebelum 5 Oktober. Hari ini, ARMY membawa Jungkook ke tingkat baru dengan proyek ulang tahun yang mewah. Pada tanggal 1 September, penggemar di seluruh dunia meluncurkan proyek ulang tahun mereka untuk Golden Magne, salah satu basis penggemar terbesar Jungkook. @Jungkook_China bertanggung jawab atas banyak proyek, termasuk pesan video Menara Eiffel di Paris, Prancis, dan Teater Marquis di New York. Penggemar juga bersatu padu untuk membuat proyek ulang tahun Biang Lala yang lebih besar dari kehidupan di taman hiburan Everland di Seoul. Menurut ARMY Korea, BTS baru-baru ini terlihat sedang syuting di Everland, yang berarti ada kemungkinan besar Jungkook melihat Biang Lala secara langsung. Tahun ini, penggemar telah membuat lebih dari 500 proyek ulang tahun di seluruh dunia untuk Jungkook, memecahkan rekor 2019. Baik ARMY Korea dan ARMY internasional bekerja keras untuk menunjukkan kepada Jungkook betapa mereka mencintainya. Untuk merayakan ulang tahun Jungkook, kita akan bernostalgia sedikit dengan perjalanan Jungkook mulai dari debut hingga menjadi Golden Magne seperti sekarang. Memulai debutnya pada usia 15 tahun, Jungkook BTS adalah rapper kecil tapi galak dalam nomor Dream. Dia dikenal karena visual kelinci yang polos dan penampilan menggemaskan secara keseluruhan. Namun, percepatan 7 tahun kemudian dan mudah untuk melihat seberapa baik dia tumbuh. Jungkook pernah mengungkap nama panggung yang hampir dia debutkan. Jungkook adalah salah satu dari sedikit anggota BTS yang tidak menggunakan nama panggung, karena dia hanya menggunakan nama aslinya. Selama episode Korean Brothers, Jungkook berbagi bahwa dia awalnya akan debut dengan nama panggung, tetapi itu tidak berhasil. Salah satu opsi potensial adalah Seoul. Karena Jungkook berasal dari Busan dan burung resmi kota Busan adalah burung camar. Namun, Jungkook tidak terlalu menyukai nama ini, jadi dia tidak menggunakannya. Jungkook juga mempertimbangkan untuk menggunakan nama panggung Tato, tetapi nama ini akhirnya dihapus. Ian adalah nama panggung lain yang dipertimbangkan, tapi ini juga adalah nama yang akhirnya dibuang oleh Jungkook, dan kini Jungkook menggunakan nama aslinya. Sekarang, Jungkook BTS adalah orang yang berotot, karena para hyungnya bahkan mengakui bahwa mereka terkadang takut padanya karena kekuatannya yang luar biasa. Namun perjalanan Jungkook untuk menjadi berotot membutuhkan kerja keras selama bertahun-tahun. Dalam episode Mnet's TMI News, mereka melihat sekilas kemajuan Jungkook dan menemukan bahwa Jungkook selalu menyukai olahraga. Kecintaannya pada olahraga ini akhirnya membuatnya tertarik untuk mengangkat beban, sampai-sampai dia selalu membawa dumbbell setiap kali dia bepergian. Meskipun dia tidak memiliki barbel, Jungkook masih menemukan cara untuk berolahraga.
Semangat Jungkook untuk berolahraga bahkan menarik perhatian aktor Ryan Reynolds. Semua kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil karena Jungkook bertambah berat sekitar 5 kg sejak debutnya yang sebagian besar adalah otot. Pelatih Jungkook juga memujinya karena dedikasinya dalam hal olahraga. Tidak hanya prestasi dalam menumbuhkan otot, banyak prestasi Jungkook telah memberinya kekayaan bersih yang sangat besar. Magnet BTS, Jungkook telah mencapai banyak prestasi dalam hidup dan karirnya sebagai seorang idola. Sejak dia memulai debutnya di grup pada tahun 2013 sebagai anggota termuda, dia telah membuktikan berkali-kali bahwa dia pantas mendapatkan gelar Golden Magnet. Mengingat bagaimana dia tampaknya juga berhasil dalam banyak hal yang dia pikirkan. BTS sendiri juga sangat sukses, baik dalam hal popularitas maupun keuntungan. Sebagai artis terlaris di Korea Selatan, grup ini memiliki kekayaan bersih gabungan sekitar 60 juta US dollar dan menghasilkan 3,6 miliar US dollar per tahun bagi perekonomian Korea Selatan. Jungkook tentu saja memainkan peran besar dalam kesuksesan BTS dan telah menghasilkan sebagian besar pendapatan grup baik sebagai anggota grup maupun sebagai artis solo. Lagu solonya Euphoria terjual lebih dari 4 juta kopi di seluruh dunia, menjadi lagu B-side dengan penjualan tertinggi oleh artis Korea. Itu juga merupakan lagu dengan charting terpanjang oleh artis solo pria Korea di chart penjualan lagu digital dunia Billboard. Lagu solonya yang dia keluarkan tahun ini, My Time, juga sangat sukses dalam penjualan dan di chart. Penjualan lagu digital dunia dan bahkan telah mencapai lebih dari 50 juta streaming di Spotify. Statusnya sebagai salah satu idola pria terpopuler juga terlihat dari berbagai kumpulan data online. Untuk paruh pertama tahun 2020, dia adalah idola K-pop paling dicari di Google, peringkat pertama selama 22 dari 25 minggu. Ini bukan berita baru karena dia secara konsisten memegang peringkat serupa sejak 2017. Selain itu, dia juga idola Korea yang paling banyak ditelusuri di YouTube, dan juga menjadi idola K-pop pertama dan masih satu-satunya yang mencapai lebih dari 10 miliar penayangan di TikTok. Karena prestasinya sebagai artis, kekayaan bersih Jungkook diperkirakan sekitar 8 juta US dollar. Selain itu, ARMY pasti tahu kalau Jungkook memiliki hati yang lembut. RM BTS pernah mengungkapkan saat pertama dia melihat Jungkook menangis, dan alasannya membuat hati ARMY menjadi luluh. Selama episode Star Show 360, RM berbagi bahwa para anggota pernah bertemu dengan Bang Si-hyuk untuk membicarakan kesulitan yang mungkin mereka hadapi, dan semua orang akhirnya menangis karena Jungkook. RM menjelaskan bahwa Jungkook bukanlah tipe orang yang terbuka perasaannya atau berbagi kesulitannya, karena dia biasanya mengatakan kepada orang bahwa dia baik-baik saja. Namun, selama satu pertemuan itu, Jungkook mulai menangis ketika dia memberitahu Hyungnya, "Melihat kalian melewati masa-masa sulit adalah satu-satunya kesulitan saya." Ini mengejutkan RM, karena ini adalah pertama kalinya dia melihat Jungkook menangis. Jungkook kemudian menjelaskan bahwa sulit melihat Hyungnya berjuang secara mental, dan dia sedih dengan kenyataan bahwa dia tidak bisa berbuat banyak tentang itu. Jungkook kemudian memberikan pesan kepada Hyungnya berterima kasih kepada mereka karena telah membesarkannya dan memperlakukannya dengan sangat baik. Tak hanya itu, Jungkook tumbuh di depan mata kita dan telah memetik banyak pelajaran di sepanjang jalan. Untuk DVD Love Yourself in Seoul BTS, dia membagikan beberapa pelajaran hidup dengan dirinya yang lebih muda melalui surat video. Dia mengatakan, "Jungkook, berapa umurmu? Anda mungkin tidak akan tahu, tetapi Anda menjadi orang yang sangat besar sekarang. Saya harap surat ini sampai kepada Anda, tetapi pada saat yang sama saya berharap tidak. Itu karena Anda harus menghadapi semua hal itu untuk sampai ke posisi Anda sekarang. Sejujurnya, menurut saya, Anda tidak melakukannya dengan baik. Anda tidak melakukannya dengan baik tetapi melalui banyak pengalaman, tahapan, dan peristiwa. Hal-hal itu akan membuatmu tumbuh. Jangan sombong, selalu rendah hati, dan tidak pernah berhenti disiplin. Lakukan yang terbaik untuk orang tuamu dan Hyungmu. Jangan keras kepala dan jangan terlalu sia-sia. Selama saya hidup, saya menyadari bahwa tidak ada yang berguna datang dari kesombongan. Jaga penampilanmu, makan dengan baik dan sehat. Lebih baik mati daripada hidup tanpa nafsu. Selamat tinggal," ucap Jungkook pada dirinya sendiri. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Apa yang ingin kalian sampaikan di hari ulang tahun Jungkook ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.